Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Pak B, masih seputar perencanaan keuangan dengan tagline wujudkan hidup sejahtera dengan perencanaan keuangan yang benar. Sekali lagi, wujudkan hidup sejahtera dengan perencanaan keuangan yang benar. Oke, sebelumnya Pak B ingatkan tonton video ini sampai selesai biar nggak gagal paham, serap ilmunya, praktekan, dan juga jangan lupa bantu like, subscribe, dan komen untuk mengembangkan channel Pak B ini agar Pak B ini semangat dalam berbagi konten positif. Oke, hari ini Pak B akan sharing tentang 11 cara agar masa depan sejahtera dan bebas finansial. 12 cara. Jadi 12 cara agar masa depan kita sejahtera dan bebas finansial. Bebas finansial maksudnya apa? Maksudnya tidak punya beban di finansial berupa hutang, berupa tagihan dan sebagainya. Itu namanya bebas finansial. Oke, mari kita mulai. Yang pertama adalah tanamkan bahwa hidup sejahtera itu mudah. Nah, jadi otak sini adalah tanamkan bahwa hidup sejahtera itu mudah, bahwa hidup sejahtera itu bisa dicapai, bahwa kaya itu bisa dicapai. Itu tanamkan di otak. Biar apa? Otak akan percaya diri. Hati kita akan semangat percaya diri untuk hidup sejahtera di masa yang akan datang. Jangan terus hidup sejahtera itu susah, nanti otak kita terbebani susah, nggak mampu. Nanti kita tidak akan semangat dalam kehidupan. Yang kedua, terapkan hidup sederhana. Nah, ini bukan hidup memprioritaskan, bukan, tapi hidup sederhana. Nanti semakin besar penghasilan atau pendapatan, Anda semakin sederhana. Kalau gajinya itu 5 juta kan nggak bisa sederhana banget. Jadi kalau yang digunakan untuk uang operasionalnya adalah 3 juta, ya kan cuma punya uang sisa 2 juta. Tapi misalnya gajinya sudah 100 juta, Anda gaya hidupnya 10 juta, itu luar biasa sederhana. Karena cuma 10% dari pendapatannya. Ya, jadi cuma 10% saja. Bahkan kalau bisa menekan sampai hidupnya cuma 5 juta dengan gaji 100 juta, itu kan ekstrim sekali, jadi luar biasa. Dalam jangka tidak waktu lama, pasti kesuksesan, kesejahteraan, bebas finansial segera tercapai. Kan seperti itu, karena sudah bisa menerapkan hidup sederhana. Yang ketiga, buatlah skala prioritas. Nah, ini paling penting, itu paling penting. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Bedakan. Cirinya apa? Tujuannya apa, manfaatnya apa antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan itu wajib dipenuhi karena itu memang kebutuhan sandang, papan, pangan. Tapi kan sandang, papan, pangan itu kan selain kebutuhan bisa jadi keinginan. Kalau makan itu kebutuhan, tapi makan enak di tempat yang mahal itu namanya keinginan. Kalau berpakaian itu kebutuhan, tapi beli pakaian bermerek di mall yang mahal dengan harga yang selangit itu namanya keinginan. Motor itu mungkin kebutuhan, tapi beli motor yang harganya mahal, yang tidak ada yang punya dengan dana selangit itu namanya keinginan. Rumah juga sama. Rumah itu kebutuhan, tapi dengan rumah yang ada kolam renangnya, yang ada lapangan badminton, bahkan ada lapangan golfnya, itu adalah keinginan. Jadi bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Minum juga sama. Minum itu adalah kebutuhan, tapi minum yang enak, minum yang mahal di tempat yang orang akan mengaguminya, itu namanya keinginan. Jadi bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Berapapun gajimu, berapapun pendapatanmu, berapapun dapat uangnya, kalau untuk kebutuhan cukup. Tapi berapapun pendapatanmu, berapapun gajimu, berapapun hasil dari seluruh kerjaanmu, tapi kalau untuk memenuhi keinginan niscaya kurang. Yang keempat adalah ubahlah pemasukan menjadi aset investasi. Maksudnya apa? Jadi pemasukan itu adalah gaji atau kita bisnis juga dapat uang, diubah, ditabung, diberikan investasi untuk jangka yang akan panjang. Biar apa? Biar nanti uang itu bekerja untuk kita. Kita hari ini bekerja untuk mendapatkan uang, is okay, karena berproses. Nanti kembali uang bekerja untuk kita. Contoh, punya uang berikan tanah, ditanami singon atau tanami jabon, atau tanami jati, atau tanami kopi. Uang itu akan bekerja sendiri. Kita tidur pun singonya akan menjadi besar, jatinya akan menjadi besar, jabonnya akan menjadi besar dan tinggi. Itu namanya uang mulai bekerja untuk kita. Ubah pemasukan menjadi
aset investasi. Jangan ubah pemasukan menjadi liabilitas. Masih ingat ya, liabilitas adalah yang membuat kita keluarkan uang dari kantong. Kalau investasi atau aset itu yang mendapatkan uang itu masuk ke kantong kita. Seperti itu mudahnya. Oke, yang kelima adalah berperilaku dan beraktivitas yang murah. Sehat itu murah tadi ya. Dan menyehatkan. Nah, jadi berperilaku dan beraktivitas yang murah dan menyehatkan. Contoh bersepeda atau gue jalan-jalan, jogging, senam dan lain sebagainya. Itu yang murah-murah aja untuk menyehatkan kita. Itu penting. Karena apa? Selain sehat, nanti bahagia, imunnya meningkat dan produktivitasnya akan meningkat. Yang keenam, kirim gaji ke rekening tabungan khusus. Jadi Pak Bis mengatakan kalau hanya ekstrim kan cuma 2, jadi operasional sama tabungan. Tapi bisa 4, bisa 5 tergantung kebutuhan. Kalau 4 ya misalnya 1 untuk operasional yang ada ATM-nya, satunya lagi untuk tabungan, untuk dana darurat, untuk dana sosial, dan untuk dana senang-senang. Ya, artinya 5 tabungan yang berbeda. Yang ini diisi terus tiap bulan, yang sini digunakan untuk operasional. Itu seperti itu. Kalau mau ringkas ya cuma 2 saja, 1 operasional, 1 untuk tabungan. Tapi kalau untuk tabungan investasi ini nanti akan bergoyang ketika ada promo dan sebagainya, nanti ini akan goyang ya, posisinya tidak aman. Sementara yang ini sudah habis untuk operasional. Oke, yang keenam, yang ketujuh bergerak lebih cepat dan daripada orang lain. Nah ini ya, bergerak itu cara berpikir lebih cepat, cara mengambil keputusan lebih cepat, cara berjalan lebih cepat. Lihat orang-orang di negara maju pasti jalannya lebih cepat daripada orang-orang di Asia bagian kita, apalagi Indonesia. Bahkan ada yang jalannya berjalan belarak sempal kayak Janoko dan sebagainya ya, ya itu ya. Jadi kayak orang keraton, itu kan menunjukkan bahwa geraknya kurang cepat, kurang energik. Untuk semangat kita untuk kedepannya menjadi orang yang sukses. Oke, terus selalu persiapkan dana cadangan, dana darurat, itu penting. Jadi tadi begitu udah operasional ada, ditabung ada, dana darurat dikumpulkan, dipersiapkan untuk jaga-jaga ketika terjadi sesuatu di masa yang akan datang. Oke, yang ke-9 adalah lihat berbagai kesempatan. Nah ini jeli dalam melihat kesempatan. Kalau orang melihat itu adalah sebuah rintangan, kita anggapnya sebuah kesempatan. Contoh, ini contoh aja berpikir. Nyamuk itu kan adalah sebuah rintangan, tapi saya bisa membuat obat anti nyamuk. Bahkan dengan nyamuk banyak orang umroh, banyak orang haji, banyak orang kaya gara-gara nyamuk. Orang diambil atau berpikir di luar dari tadi menjadi rintangan tadi. Kesempatan apapun dilihat, ini peluangnya bagus atau enggak. Orang yang pandai membaca peluang dan melihat berbagai kesempatan adalah orang yang akan sukses, orang yang akan bebas finansial. Ini emas akan naik, saya akan beli terus untuk investasi jangka panjang. Hari ini beli 1 juta, besok bisa jadi 9 juta, hari ini beli 900, besok jadi 1.800, kan keren, 2 lipat naik. Ini adalah orang yang akan sukses. Yang ke-10 adalah jangan terpengaruh kata-kata orang toksik. Ya, toksik itu racun. Ya, toksik itu orang yang iri, orang yang tidak mendukung kita untuk sukses, orang yang akan memberikan bukan pencerahan tapi penggelapan cara berpikir. Banyak sekali, banyak. Mungkin teman-teman kita, orang-orang terdekat kita, contoh kita mau bisnis, nggak boleh, nanti tidak rugi, nanti bangkrut dan sebagainya. Kita mau investasi, nanti hilang dan sebagainya. Toxic people. Hilangkan, hindari toxic people, biar otak kita bersih dari toxic people atau orang-orang yang mengeluarkan racun pikiran. Yang ke-11 adalah investasikan uang di properti atau di emas. Nah, Pak B mengatakan seperti itu, bahwa konten tentang emas juga banyak. Nanti akan buat tentang properti sesuai dengan pengalaman Pak B yang juga mulai belajar investasi properti sudah lama. Tanah, kapling, rumah dan sebagainya. Ya, jadi investasikan itu. Tahan kesenangan masa hari ini untuk masa depan yang lebih sukses. Yang terakhir adalah selalu fokus pada tujuan. Nah, selalu fokus itu tujuannya untuk apa?
Kalau tujuannya bangun rumah 3 tahun, ya fokus pada tujuan itu membangun rumah. Tujuannya mau bisnis, fokus pada bisnis. Tapi udah mulai belajar fokus pada konten-konten yang positif. Nah, fokus dan fokus kerja di kantor, fokus investasi, juga fokus berbagi konten. Nah, semoga nanti ini bermanfaat, menginspirasi, dan juga bantu like, subscribe, dan komen untuk Pak B tetap fokus dan semangat dalam memberikan inspirasi-inspirasi yang positif. Semoga sukses, semoga menginspirasi. See you next time.